Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat sore, kita berjumpa kembali dalam renungan pada sore hari ini. Mari, Bapak Ibu, kita siapkan hati kita untuk berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada kami pada sore hari ini. Kami mau dengar-dengaran firman-Mu Tuhan, untuk menguatkan iman kami, meneguhkan iman kami akan kepercayaan kami terhadap Engkau ya Tuhan Allah kami. Untuk itu berbicara Tuhan seluas-luasnya. Kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, judul kita pada sore hari ini adalah Damai Sejahtera. Damai sejahtera. Diambil sebagai landasan dari Yohanes 14 ayat 27 yang mengatakan, damai sejahtera aku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Setiap orang pasti merindukan hidup damai. Hidup damai sejahtera. Hidup yang damai sejahtera adalah hidup yang tentram, hidup yang aman sentosa, tidak kekurangan suatu apapun. Biasanya, orang merasa hidup tentram ketika tanpa mengalami kesulitan hidup atau penderitaan hidup. Hidup aman ketika tidak ada bahaya mengancam. Hidup sentosa ketika kuat dan sehat. Hidup tidak berkekurangan ketika segala suatu kebutuhan tercukupi, syukur berlimpah. Pendek kata, orang biasanya memahami bahwa hidup damai sejahtera adalah hidup dalam keadaan yang serba menyenangkan. Berdasarkan pemahaman seperti yang di atas, jelaslah bahwa yang menentukan hidup sejahtera adalah keadaan yang menyenangkan. Keadaan tanpa kesulitan dan keadaan tanpa penderitaan. Namun, yang menjadi pertanyaan adalah, apakah di dunia ini ada keadaan hidup yang seperti itu? Hidup yang serba menyenangkan, tanpa kesulitan, dan tanpa penderitaan? Pasti tidak ada. Hidup di dunia ini pasti mengalami juga keadaan yang tidak enak atau yang tidak nyaman. Kesulitan dan penderitaan selalu ada dalam kehidupan di dunia ini. Tantangan, kesulitan, kesusahan, penderitaan, atau keadaan yang tidak menyenangkan adalah bagian dari hidup di dunia ini. Oleh karena itu, keliru besar manakala orang mengandalkan keadaan yang menyenangkan sebagai sumber damai sejahtera dalam hidupnya. Sebab keadaan sewaktu-waktu dapat berubah tanpa dapat diduga. Memang kita harus jujur mengakui bahwa keadaan yang enak dan nyaman bisa membuat hidup kita merasa damai sejahtera. Hal itu tidak bisa disangkal. Namun, keadaan yang enak dan nyaman itu bukan sumber dari damai sejahtera yang sejati. Hal-hal dan keadaan duniawi yang menyenangkan itu hanya sarana, bukan sumber damai sejahtera yang sejati. Bukan sumber. Lalu di manakah sumber damai sejahtera yang sejati? Di dalam Allah yang Maha Kasih. Allah yang menyatakan diri dalam Yesus Kristus telah mengaruniakan damai sejahtera yang sejati. Ketika kita berada dalam damai sejahtera yang dikaruniakan Allah dalam Yesus Kristus, itulah kita dapat hidup dalam damai sejahtera yang sejati. Ketika kita berada dalam perlindungan Allah dan dalam dekapan kasih-Nya, kita akan merasakan damai sejahtera yang sejati. Sebab Allah adalah kekal. Kasih setianya tidak pernah berkesudahan. Allah selalu ada, selalu siap menolong. Keadaan dan hal-hal duniawi bisa hilang, bisa rusak, tetapi Allah dan kasih-Nya kekal selama-lamanya. Bahkan Allah masih berkuasa memberikan lagi apa yang hilang dan apa yang rusak. Allah dalam Yesus Kristus memberikan damai sejahtera. Dan kasih karunia yang diberikan oleh Allah dalam Yesus Kristus tidak seperti yang diberikan oleh dunia.
Tuhan Yesus berkata, damai sejahtera aku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Yohanes 14 ayat 27. Oleh sebab itu, ketika kita merindukan hidup dalam damai sejahtera yang sejati, kita harus percaya dan berserah kepada Allah dalam Yesus Kristus. Berikut ini sebuah cerita menarik yang dapat menggambarkan hidup damai sejahtera sejati. Ada sebuah perlombaan melukis dengan tema damai sejahtera. Para peserta lomba harus membuat lukisan yang menggambarkan kehidupan damai sejahtera. Banyak peserta lomba melukis pemandangan yang indah dengan gunung, langit biru, hamparan sawah yang hijau, pepohonan yang rindang, aliran sungai, pokoknya yang menggambarkan keadaan yang nyaman dan menyenangkan. Namun, yang terpilih menjadi juara adalah lukisan sepasang burung yang bercanda dengan riang dalam gua batu karang di tengah samudra dengan gelombang yang tampak ganas. Lukisan itulah juaranya karena melukiskan kenyataan hidup damai sejahtera yang sejati. Sepasang burung tadi nampak damai sejahtera berada dalam gua batu karang yang kokoh, meskipun di sekelilingnya gelombang samudra ganas menerjang. Demikian juga sebenarnya hidup kita di dunia ini. Dikelilingi beraneka ragam bencana, kesulitan, penderitaan, penyakit, tantangan yang sewaktu-waktu dapat menimpa kita. Namun, kita akan tetap merasa damai sejahtera jika kita berlindung kepada Allah, Sang Batu Karang yang teguh itu. Hidup damai sejahtera karena beriman kepada Allah tidak akan terkalahkan oleh keadaan yang tidak menyenangkan sekalipun. Tidak akan terkalahkan oleh keadaan yang menyusahkan sekalipun. Justru sebaliknya, hidup dengan mempercayakan diri sepenuhnya kepada Allah dapat membuat kita mengalami damai sejahtera dan mengalahkan keadaan yang tidak menyenangkan. Anda merindukan damai sejahtera? Percaya, berserah, berlindung kepada Allah. Mempunyai hubungan intim dengan Allah mulai sekarang. Dialah Sang Batu Karang yang teguh, yang bersabda, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Diambil dari buku Hadapilah dengan Senyum karangan Jimanto Setiadi. Selamat menjalani kehidupan intim dengan Allah dan menemukan damai sejahtera yang sejati di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Haleluya.